Institute. Nah, tentunya di channel terkeren ya, insya Allah info lengkap terkait PTN beasiswa ada di channel Master Institute Official. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Oke, insya Allah kali ini kita akan coba bahas terkait tips memilih jurusan ala Master Institute. Oke, nah kita flashback ke kehidupan teman-teman yang paling enak ya, TK atau SD gitu ya. Nah biasanya dulu gitu ya, kalau orang tua teman-teman atau guru teman-teman nanya gitu ya, nak kamu ingin jadi apa atau cita-cita kamu apa gitu ya, kita lantang menjawab pengen jadi pilot, apalagi pengen jadi dokter, pengen jadi guru misalkan, pengen jadi polisi, tentara dan semacamnya gitu ya. Menginjak usia SMP, nah kita mulai bingung. Biasanya ganti cita-cita atau ganti jurusan misalkan gitu ya. Kemudian menginjak ke SMA, makin bingung gitu ya, apalagi kelas 12. Kamu mau ngambil jurusan apa? Kampusnya di mana? Apa ya kak gitu ya. Oke, nah mudah-mudahan penjelasan kita kali ini itu memberikan pencerahan kepada kamu semua yang ada di jenjang SMA gitu ya. Oke, nah di Master Institute biasanya kita akan dicerdaskan ya, akan dicerdaskan dengan beberapa pencerahan ya terkait pemilihan jurusan dan kampus nanti di jenjang yang lebih tinggi. Oke, nah biasanya gini teman-teman ya, sobat master, untuk menentukan jurusan dan kampus. Nah ini payungnya ya, ibaratnya dasarnya lah gitu ya, yang harus teman-teman jawab ya. Nanti ada turunannya ya, ada turunannya dari yang paling dasar ini. Nah yang paling dasar ini apa gitu ya, teman-teman harus tahu mau bermanfaat sebagai apa, bermanfaat sebagai apa gitu ya. Tanda tanyanya gede ya, bermanfaat sebagai apa. Nah dari sini insya Allah gitu ya, sobat master akan punya gambaran. Misal ya, misal nih gitu ya, oh saya ingin bermanfaat menjadi seorang penyembuh. Nah misalkan ya, penyembuh. Oke, penyembuh itu kan banyak ya, banyak penyembuh itu. Ada penyembuh manusia, oke, ada penyembuh hewan gitu ya, ada juga penyembuh tanaman atau tumbuhan ya. Tiga ya. Oke, kita coba tarik ya, penyembuh manusia kira-kira apa? Minimal 2 deh gitu ya. Satu, dokter umum ya, dokter umum. Yang kedua dokter gigi ya, walaupun ada yang lain ya, misalkan psikolog ya. Oke, kalau ini kan penyembuh secara fisik gitu ya, dia misalkan punya sakit kepala gitu ya, lambung, kemudian diare dan semacamnya, itu kan dokter umum ya. Kemudian aduh sakit gigi, nah perginya jangan ke dokter umum, perginya ke dokter gigi. Oke, kalau misal stres dan macam-macam, nah itu perginya ke psikolog gitu ya dan semacamnya. Penyembuh di bagian hewan, dokter hewan, IPB punya tuh SKHB, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Tanaman ada dokter tanaman, namanya kalau di IPB proteksi tanaman. Oke, itu ya. Jadi paham ya terkait dasar kenapa kamu memilih jurusan gitu ya. Jawab dulu yang ini gitu ya. Sobat master harus menjawab. Nanti di masa depan atau teman-teman sudah dewasa gitu ya, teman-teman ingin bermanfaat seperti apa atau ingin bermanfaat sebagai apa. Nah ini ya yang harus dijawab. Oke, silakan jawab dalam hitungan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, udah punya jawabannya? Oke ya. Oke, yang kedua, nah dari dasar yang tadi gitu ya,
pertimbangan dasar yang tadi ada turunannya gitu ya. Ini biasanya Master Institute mempunyai 3 atau 4 turunan. Nah, kita bagi menjadi cowok dan cewek. Nah, karena ini beda ya, beda. Oke. Pertama kita cowok dulu ya. Ini bukan diskriminasi ya. Oke, karena cowok kan pemimpin. Oke. Pertama cowok dulu ya. Oke. Turunan yang pertama. Nah, tadi kan pertimbangan dasar. Nah, dari pertimbangan dasar tadi ada 3 turunan minimal ya yang harus dipertimbangkan. 1, minat. Oke. Kira-kira minat teman-teman apa? Minat itu kesukaan, hobi, dan sejenisnya. Itu ya, misal, oh saya senang hewan, saya senang tumbuhan, saya senang kalau ngedengar curhatan orang itu saya senang, kemudian saya insya Allah bisa memberikan solusi. Nah, itu kan minat ya, atau kesukaan gitu. Yang kedua itu ada bakat atau kemampuan. Nah, teman-teman nih, bakat terpendamnya di mana, kemampuannya seperti apa, itu harus digali gitu ya. Itu yang namanya teman-teman mengenali diri sendiri gitu ya, supaya teman-teman tahu, oh bakat terpendam saya misalkan nyanyi, bermain musik, menyembuhkan orang dan semacamnya. Oke. Turunan ketiga itu ada prospek masa depan. Oke, prospek masa depan atau prospek pekerjaan. Jangan sampai teman-teman misal ya menimba ilmu atau kuliah capek-capek 4 tahun, jurusan teman-teman tidak ada di pasar kerja atau bursa kerja. Akhirnya apa? Mungkin teman-teman akan menganggur gitu ya, atau menambah pengangguran, menambah beban negara. Ini jangan sampai ya, jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, kakak dan Bimbel Master Institute nggak mau teman-teman mengalami hal tersebut ya. Oke, sekarang kita beralih ke cewek atau makmum ya. Oke ya. Nah, 1, 2 sampai 3 itu sama ya, sama nih dengan yang cowok gitu ya. Yang membedakan itu poin nomor 4. Apa itu? Nah, baik ketika sobat master yang cewek nih single maupun sudah couple atau berumah tangga ya, ini sobat master bisa tetap berkarya gitu ya, atau bekerja ya. Kenapa? Ini penting ya, ini penting karena kan biasanya ya, atau kadang-kadang nih gitu kan, suami itu tidak ingin membebani istrinya gitu kan, sehingga dia misalkan tetap bekerja di luar gitu ya. Biarkan misalkan suami yang tetap bekerja, biasanya suami itu sering meminta gitu ya istrinya untuk fokus mengurus rumah tangga. Oke, ini harus diantisipasi ya. Nah, jadi teman-teman atau sobat master cewek, jangan salah pilih jurusan gitu ya. Misal kakak contohkan jurusan teknik. Jurusan teknik. Nah, teknik ini kan mengharuskan teman-teman untuk bekerja di perusahaan atau pabrik, sehingga ketika suami minta untuk fokus di rumah, ini agak berat gitu ya, untuk nanti tetap berkarya di rumah gitu ya. Ada gitu ya jurusan-jurusan yang ketika teman-teman masih single tetap bekerja, ketika sudah couple diminta mengurus rumah tangga bisa tetap bekerja. Apa contohnya? Kakak contohkan ya, misalkan jurusan ekonomi. Nah, oke. Sekarang lagi booming gitu ya, perencana keuangan atau financial planner gitu ya. Wah, ini kalau dihitung-hitung gajinya atau penghasilannya lebih gede ketika teman-teman bekerja di perusahaan gitu ya. Oke, kita bahas ya yang ekonomi ya. Oke, ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi atau
financial planner. Oke, perencana keuangan ya. Oke, ini ya. Ini salah satu profesi yang insya Allah menjanjikan gitu ya, baik sekarang maupun masa depan gitu ya. Tentu ketika teman-teman diminta suami untuk fokus di rumah, mengurus rumah tangga, anak-anak dan suami, teman-teman sobat master yang cewek masih tetap berpenghasilan. Oke, kita coba hitung ya. Kebetulan kakak punya banyak teman yang fokus di bidang ini. Oke, misal nih teman-teman gaji di perusahaan ya, atau di PT misal nih terakhir taruhlah gajinya 10 juta misal ya. Oke, ketika teman-teman fokus di rumah, artinya kan teman-teman fokus mengurus anak, fokus mengurus suami dan rumah, teman-teman terbatas waktunya gitu ya. Nah, misal taruh deh gitu ya, sekarang itu ya minimal bayaran financial planner itu per 1 jam itu sekitar 500.000. Oke, 500.000 ya. Oke, taruh nih gitu ya teman-teman, dalam 1 hari itu menyediakan waktu 3 jam. Nah, udah bisa dihitung kan, 3 jam kali 500.000 udah berapa? 1,5 juta gitu ya. Ya taruhlah seminggu teman-teman misalkan menyediakan waktu 3 hari, udah berapa tuh? 3 kali 1,5 udah berapa? 4,5 juta. Ini baru seminggu loh, kali 4 minggu atau sebulan berarti berapa? 4,5 kali 4 gitu ya, berapa? Kurang lebih dalam 1 bulan gitu ya, teman-teman bisa berpenghasilan kurang lebih sekitar 18 juta. Ini plus minus ya, tergantung nanti teman-teman menyediakan waktu untuk konsultasi perencana keuangan gitu ya kepada yang membutuhkan gitu ya. Nah, bayaran ini tergantung kredibilitas teman-teman gitu ya. Semakin lama teman-teman berpengalaman gitu ya, kemudian punya kompetensi gitu ya, ijazah selain akademik ya, non akademik misalkan Riva dan macam-macam lah gitu ya, teman-teman akan semakin dibayar mahal gitu ya. Oke gitu ya. Kira-kira masih ada yang bingung terkait cara memilih jurusan nanti di kuliah gitu ya. Oke, kita review ya. Masih ingat? Oke, ada 4 ya. Tapi yang pertama itu wajib dijawab karena ini menjadi dasar pertimbangan. Apa itu? Kira-kira di masa depan teman-teman akan bermanfaat sebagai apa? Ya, itu dasarnya ya. Kemudian turunannya minat, bakat, kemudian prospek masa depan. Untuk cewek ini spesial, ketika single maupun couple teman-teman masih bisa berpenghasilan. Oke, itu dulu dari Kak Asep, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu kembali di video selanjutnya.